Saudara sekalian, selamat pagi. Hari ini saya ingin mengakhiri seri renungan saya dari kitab 1 Petrus. Dan untuk renungan terakhir ini, temanya adalah salam dari kawanmu yang di Babylon. 1 Petrus pasal 5 ayat 13-14 berbunyi demikian. Salam kepada kamu sekalian dari kawanmu yang terpilih yang di Babylon. Dan juga dari Markus, anakku. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Damai sejahtera menyertai kamu sekalian yang berada di dalam Kristus. Amin. Saudaraku, seperti saudara dan saya memaklumi bahwa surat ini ditulis oleh Petrus, yang pada saat itu Petrus sesuai dengan tradisi sedang mengembalakan jemaat di kota Roma. Dan saudaraku, kata Babylon itu sangat menarik. Mengapa menarik? Karena kata Babylon itu dalam Alkitab itu juga sering disebut Babel. Dan kata Babel atau Babylon itu selalu mempunyai konotasi dalam banyak hal itu sangat negatif. Misalnya dalam kisah Kejadian itu ada menara Babel di mana manusia ingin menyamai yang maha tinggi. Lalu ada kerajaan Babel atau Babilonia yang sangat kejam, yang mengepung Yerusalem, yang kemudian mengangkut berbagai perkakas bait suci dari dalam bait suci yang dipakai untuk ibadah itu bisa diangkut, dan kemudian orang-orang Israel ditawan, dijadikan budak dan sebagainya. Bahkan kalau kita membaca dalam kitab Wahyu pasal 17 ayat 5, kita menemukan di sana bahwa Babel itu adalah sebagai kota ibu dari wanita-wanita pelacur, sebutan yang sangat negatif. Dan saudara-saudara, mengapa Petrus mengatakan salam dari saudara-saudaramu yang ada di Babylon? Nah, rupanya saudaraku, Babylon itu adalah sebutan lain dari kota Roma. Ada kemiripan kehidupan moralitas yang sama. Itu sebabnya Roma itu dalam situasi itu dijuluki sebagai Babylon. Sehingga saudaraku, kalau kita mengacu pada kata-kata Petrus itu, dari siapakah ini? Ada yang menafsir ini adalah dari istrinya Petrus. Istrinya adalah seorang setia yang mendampingi pelayanan Petrus kemana saja. Dan karena itu Petrus menyampaikan salam kepada jemaat itu dari istrinya, dari kawan yang terpilih di Babylon. Dan kalau kita baca 1 Korintus 9:5 dikatakan memang Petrus dalam pelayanan pemberitaan Injil itu didampingi oleh istrinya. Tapi saya rasa lebih tepatnya seperti saya singgung di atas, bahwa yang dimaksud dengan kawanmu yang terpilih di Babylon itu tidak lain dan tidak bukan adalah jemaat yang ada di Roma. Itulah yang mengirim salam kepada penerima surat ini. Salam kepada jemaat dari jemaat atau gereja di Roma. Sebagaimana kita tahu, Petrus memang adalah gembala di Roma, dan karena itu dalam sebuah tradisi Petrus itu mengembalakan gereja di Roma. Dan pada waktu terjadi penganiayaan yang dahsyat, Petrus melarikan diri, ingin menyelamatkan diri. Dalam perjalanan pelarian itu dicegat oleh seseorang yang dia tidak kenal siapa orangnya, tapi dia familiar suaranya. Dan orang itu bertanya kepada Petrus, "Quo vadis, Domine?" Dan Petrus sadar bahwa yang bicara itu adalah Tuhan sendiri. Kemudian Petrus kembali ke Roma dan tetap melayani dan menghadapi penganiayaan, bahkan dia disalibkan. Pada waktu dia disalibkan, dia minta supaya dia disalib dengan kepala di bawah, karena dia tidak layak disalib seperti Tuhan Yesus dengan kepala di atas. Jadi saudaraku, salam dari kawanmu yang terpilih itu adalah salam dari jemaat di Roma. Lalu juga ada nasihat di bagian itu, supaya mereka saling memberi salam dan dengan cium yang kudus. Inilah gaya hidup pada zaman itu, di mana orang-orang percaya saling berinteraksi, bersosialisasi, saling bahu-membahu, tolong-menolong, diwarnai oleh kasih yang murni. Kasih yang berasal dari Tuhan, bukan kasih birahi, bukan kasih erotis, tapi kasih ilahi. Dan itulah
Saudaraku, penting sekali orang percaya menikmati kebersamaan, persaudaraan, saling memberi salam, saling mengasihi, saling melayani. Itulah alasannya Petrus mengakhiri surat ini dengan supaya kita saling memberi salam dengan cium yang kudus. Mari kita praktekkan kehidupan Kristiani kita, terutama dalam jemaat GKNF, supaya kita menghayati kehidupan bersama dengan kasih yang murni. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih hari baru, terima kasih kesempatan di depan kami. Terima kasih apapun yang terjadi kami tidak tahu, tapi kami percayakan hidup kami kepadamu. Mohon tuntunan, mohon penyataan. Tolong supaya kami bisa menerapkan firman-Mu dengan bersosialisasi dan mengasihi sesama kami. Tuhan memberkati kami dalam segala tanggung jawab dan tugas hari ini. Bapa, kami berdoa kiranya Engkau memberkati GKNF dalam berbagai persiapan menjelang perayaan Natal. Tuhan menolong supaya GKNF menjadi gereja yang kuat, bersemangat, gereja yang bersatu, gereja yang diwarnai kasih daripada-Mu. Ini doa kami Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati, selamat pagi.